Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti bersama tausiah mau'izatul hasanah dari Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan nanti bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mahwa al-Islam. Sebutan Islam itu kan agama toh Pak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Islam dari kata mana kita mengambil? Salama yusallimu tasliman. Pasrah. Pasrah yang bagaimana? Bisanya selamat. Salama yusallimu. Iso islamet iku berawal dari pasrah. Pasrah yang bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kau akan bisa dikatakan pasrah dengan benar jikalau kau wa anibu, kembali dirimu pada Allah dengan Tuhanmu. Wa anibu ila rabbikum, kembali pada Tuhanmu. Lah pertanyaannya, kau sudah kembali enggak? Sing dimaksud kembali itu ruhaniyahnya, bukan jasmaniyahnya. Bukan jasmaniyah, ruhaniyah. Yang dikatakan wa anibu ila rabbikum itu surat Az-Zumar ya, ayat 54. Kalau sudah kembali maka wa aslimu lahu, pasrah dirimu akan benar. Dikatakan benar karena kau pasrah terhadap siapa yang kau pasrahkan sudah tahu. Nanam padi. Oke. Kita modal 2 juta. Semuanya. Terus menurut perhitungan itu kita akan mendapatkan laba 2 juta. Berarti harus payu 6 juta totalnya. Besok mau dipanen, sekarang dihabiskan tikus. Nek ati kita ganjel berarti pasrah. Pasrah itu pasrahan. Ngono lho. Paham ya? Pasrah yang belum sempurna. Iya, Pak. Kan kita sudah tahu la haula wala quwata. Status kita itu tidak ada daya upaya kekuatan apapun makhluk gitu. Ya seperti ya pot gitu Pak, seperti patung. Meneng. Diceluk ya gak jawab. Dikongkon ngalih ya gak gelem ngalih. Ngalih ya pot. Lu mau meneng. Pot iki lho, pot iki kembang niki lho. Pot. Ya gak gelem ngalih. Ya seperti itu kita, la haula walaku iso ngalih karena illa billah. La wis cetha ngono. Berarti man pasrah. Nah, Islam yang bagaimana yang dimaksud? Itu tadi. Islam yang diri kau sudah tidak mengakui selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Ternyata itu jawabnya orang-orang yang sudah ada di dalam la ilaha illa anta. Yang khosyiin tadi loh. Itu nek kalau tanya Islam yang bagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran secara hakikat, yaitu urusan dohir sampai syariat itu tergantung.
Allah tidak melihat itu. Bagaimana umat yang membawa Taurat? Bagaimana umat yang membawa Zabur, Injil? Kan nggak sama dengan syariatnya kita, gitu? Nggak sama. Syariatnya bagaimana? Cara bahasa syariat kita itu laku sholatnya bagaimana? Nggak sama. Cuman hakikatnya sama. Mana hakikatnya? Kalau semuanya itu sama. Mulai Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran. Tauhidnya sama di mana? Buka di dalam Al-Anbiya 25 itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa huwa la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad sampaikan wahyu inti iki. Ya. Sebab aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad. Berarti Injil, Taurat, Zabur gitu, terhadap nabinya masing-masing ya. Kecuali mereka membawa iki inti. La ilaha illa ana. Fa'budun, suruh menyembah aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ajak nyembah aku. Ngendalai ke? Semuanya sama, Pak. Tauhidnya sama. Terus ada pertanyaan. Mengapa harus ganti-ganti kitab lah gitu, nggih? Kalau Zabur itu memang betul-betul sempurna, sudah benar, mengapa ada Taurat yang sifatnya adalah menyempurnakan? Mengapa ada Injil? Terakhir, mengapa ada Al-Quran yang tujuannya menyempurnakan wahyu Allah? Apakah yang di atas Quran gak sempurna? Sempurna, Pak. Oleh karena banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengalihkan fungsi ayat per ayat, itulah akhirnya turun lagi. Sampai nek takok sejatine wahyune Allah. Quran ya Injil, Injil ya Taurat, Taurat ya Zabur. Cuman kan beda nama. Isinya sama, konteksnya tauhid. Konteksnya ruhania sama. Lah, isinya la ilaha illa ana, itu gimana? Anik butullaha waztanibut tauhid. Coro di lebarno. Isinya itu penjabarannya bagaimana? Arahkanlah wajah ruhmu kepada wajah Allah. Anik butullaha. Arahkanlah nyembahmu itu hanya pada Allah. Ngono lho. Wastanibut tauhid, lan tinggalkanlah wajah ruhmu yang asalnya itu bercinta pada selain Allah. Tinggalkan. Kau akan bisa menghadap dengan Allah manakala kau meninggalkan selain Allah. Kau akan berjalan ketemu Allah semakin ke barat, maka kau akan semakin jauh tinggalkan arah timur. Otomatis. Coro akun delok kanan, kiri mesti tak pungkuri lah, ngoten nggih. Kebalikan. Nek wajahku iku ndelok nafsu, ya aku boleh ngelalekno Gusti Allah. Logikanya seperti itu. Hanya itu. Urusan syariat, apa sih syariat? Ya aktivitas jasmani gitu, Pak, syariat. Silakan beda-beda, silakan. Silakan. Yang terpenting rohaniah sampai itu. Cara bahasa tak ahadkan ya. Madhep nang urip, wis titik. Subhana, menghadap terhadap Sang Maha Suci.
zat hidup itu. Kan sudah diterangkan itu ada di dalam dan di luar. Di mana kau mengarah, di situ di depanmu ada wajahnya. Banyak ayat yang memberikan kemudahan kita untuk menemui Allah itu banyak. Terus pertanyaannya, bagaimana selain agama Islam? Lagi itu nih, yang syariatnya itu tidak memakai syariat Islam. Bila mana rohaniyahnya memang betul-betul mengesahkan Allah, dia masuk. Itulah Islam. Urusan jasad sampai ben malam Jumat nyumet menyan atau nyumet apa terserah, nggak melihat di situ Allah, cuman melihat bagaimana hatimu betul-betul mengesahkan, mengahadkan Allah atau enggak. Hanya itu. Allah berarti dalam bahasa syariat, gitu. Dengan syariat gak ngucap Allah, ngucap Allah, podo mawon. Iku nama kok. Ini tidak akan bisa diterima, Pak. Keterangan yang kusampaikan, yang kusuguhkan makanan ini terhadap golongan mereka yang masih ada di la ilaha illallah kali la ilaha illallah. Gak bisa. Karena masih fanatik dengan nama. Gak bisa. Dianggap iki anggur merah, nggak boleh dianggap ngoten. Makanya benar yang mengatakan ajaran saya itu roti rasa tai. udah ada yang ngomong gitu, Pak. Udah langsung WA aku loh. Saya dipanggil anjing ya. Panggil anjing, dia panggil babi. Enak. Babi sih kena dibeleh, anjing kena digenjogo mah. Bon, anak patung, yang jegidek. Terus di dalam tubuh Islam terpecahlah menjadi 73 golongan. Yang 72 finar, yang satu fil jannah. Siapa yang satu? Ahli sunnah wal jamaah. Siapa si ahli sunnah wal jamaah itu? Ahli sunnah wal jamaah. Inilah golongan-golongan yang sudah diantar. Ini mesti rukun, nggak mungkin tengkar. Hatinya mesti damai, mboten gelisah. Ada orang yang pakai kunut gak gelisah, padahal dia pakai kunut. Kok bisa gak gelisah? Dia sibuk melihat Allah. Lah Allah bikin kunut kata gimana? Bisa apa saya protes Allah bagaimana? Ada yang pakai, ada yang itu loh Pak, kalau orang mati selamatan gitu ya. Ada yang tidak, enggak sampai. Ada yang seperti itu dengan mempunyai hujah, dalil masing-masing. Ya gak muring-muring. Ketemu orang yang bertahlil, ya gak muring-muring. Karena sibuk melihat Allah. Yang gak pakai tahlil, arep berkati tok, ya karepe Allah. Ya siapa yang ada di situ? Gak gitu toh. Jadi sudah enggak ada penghalang sudah. Ingat, di dalam kitab Hikam itu Allah menghadapkan berbagai persoalan itu semata-mata kata Allah. Di dalam iki tak tui nikmat, tak tui saya hadapkan anugerah, tak hadapkan bala, tak hadapkan musibah, semata-mata jadikanlah sebagai jalanmu untuk bertemu aku, sebab aku yo di situ. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai diiling ngoten. Intinya disuruh menemui Allah.
Jadi ketemu orang bertahlil, ketemu Allah. Ketemu orang yang tidak bertahlil, ya Allah. Ketemu orang subuh gak pakai kunut, ya Allah. Pakai kunut, ya Allah. Udah nggak ada persoalan. Itulah yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah, golongan satu ini. 70 loro dibanding setunggal. Mboten nyucuk nggih. Mboten nyucuk. Golongan inilah golongan minoritas. Tapi kalau kita tarik dari sisi syariat, insya Allah itu hadis atau gimana ya? Semua mengklaim, yo aku sing ahli sunnah, sing sono aku kau wape. Ngaku. Ya sudah. Akhirnya apa? Tanda-tandanya nanti. Coba, enggak masuk. Ketika orang selain daripada tidak seperti anggotaku, ning hati saya anggap itu orang bingung, orang tersesat banget ya. Mesti gitu, Pak. Sana juga begitu, sama. Dalam agama juga begitu, Pak. Kita yang dalam agama Islam, taruh aja kita belum diantar loh, Pak ya. Mesti mengatakan selain agama yang orang lain yang tidak menganut seperti agama kita katakan kafir. Nah, kita katakan orang yang tersesat. Sama, di sana juga gitu ngomong. Gak percaya tanya. Semua mengklaim benernya masing-masing. S2. Nama beda dijadikan satu persoalan. Geger. Mana yang dimaksud rahmatan lil alamin? Islam itu datang menjadi rahmat segenap alam. Ternyata jawabannya hati siapapun yang sudah diantar ke anak baru yaitu ketemu Pak Is. Ngen-ngenen dewe sampai waktu saiki individu ngen-ngenen dewe kita angan-angan dulu sebelum kita mengamalkan sirul asror ketika menghadapi kondisi duniawiyah rumah tangga kita bagaimana setelah kita menjalankan sirul asror wis sampai bisa menimbang-nimbang. Anda sendiri bisa menimbang hati jenengan letaknya damainya di mana. Saya pastikan ketika Anda sudah mengenal la ilaha illa anta dan ana, itulah akhirnya perubahan yang asali bludrek. Tahu bludrek? Mau ring-muringan itu boleh lebih. Saliku mang takabur saya suwe saya hilang. Gampang riak, gampang hasud hilang karena sibuk ingin bertemu Allah. Iya, Pak. Akhirnya yang terjadi, yang kita terima kedamaian hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikatakan jiwa yang tentram karena dia kembali. Dikatakan dia kembali karena dia ada rasa rindu dan ingin bertemu Allah. Akhirnya dimasukkan dalam wadah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ. Jadi golongan satu itu ahlus sunnah wal jamaah yang kumaksud adalah ahli syuhud. Karena ahli syuhud sudah tidak menyalahkan orang ini begini begitu, enggak. Dia bisa bertemu Allah lewat ngobong menyan. Dia nggak akan protes, nggak akan menyalahkan karena di situ yang menguasai juga Allah. Dia lewat mohon maaf Pak, walaupun tidak di masjid, di wihara Allah betul. Tinggal pertanyaannya, betulkah yang ada di situ sudah masuk termasuk antawana? Pertanyaannya kali itu. Itu kan syariat mawon. Syariati, silakan syariati berbeda, silakan.
Cuman yang terpenting ruhaniyatnya itu. Bukan perkaranya sebelum Al-Quran ini, wahyu Allah dalam kitab Taurat, Zabur, Injil iki nggak sempurna. Sudah sempurna. Cuman olehnya banyak tangan setan yang merubah maksud daripada firman Allah di situ, maka ditegaskan Al-Quran. Diluruskan. Sifatnya kan di situ. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan dan membenarkan wahyu-wahyu Allah, kitab-kitab Allah yang sudah terjadi. Di situ sifatnya Al-Quran itu. Oke, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggal Gus. Kalau teringat pertemuan 1 bulan yang kemarin, beriku Go Sanjang betapa bahagianya kita bertemu Allah walaupun belum bertemu secara fisik. Padahal yang saya pahami, Gus menerangkan bahwa Allah sendiri adalah kefahaman dalam kefanaan, kan? Nah, pertanyaan ini pun, Allah niku sing gada nama Allah niku hakikatipun secara fisik atau kefanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempunyai nama Allah itu apakah secara fisik atau kefanaan fisik? Ngerti maksudnya nggih? Maksud daripada kefanaan itu nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Al-a'malu suwarun qaimatun. Kabeh dohir iki atau amal dohir itu laksana patung. Laksana patung. Patung iku sifatnya itu la haula wala quwata. Ya nggak bisa memberikan manfaat, mudorot ya nggak bisa mendatangkan. Patung. Dijai tulung ya gak iso. Patung lho Pak ya. Dijak omong ya gak iso. Jenenge patung. Itulah amal sebetulnya. Laku opo fisik itu semuanya laksana patung. Kita kalau tahu hakikatnya seperti itu. Makanya mengapa kita harus memfanakan? Artinya memfanakan masuk di dalam asli sifatnya. Asli sifatnya adalah la haula wala quwata. Nggak punya daya upaya apapun ataupun kekuatan nggak punya. Loh, kok koyoke ono? Lah, koyoke nggih. Kok koyoke jenengan kali kula sebagai makhluk itu kok koyoke iso engkei manfaat? Contoh koyok doline ngeterno rokok. Lho koyoke to ya? Koyoke. Wa arwahuha patung iku nek lamuno kuwi bis ben koyoke iso ngeterno rokok. Kayak ono roh. Amal iku ben manfaat kayak ono roh. Apa roh amal? Cara jenengan jasad iki nek gak dikei roh. Ya aslinya ketemu la haula wala quwata. Contoh. Ketika kita sudah
meninggal. Yang namanya mandi nggak bisa mandi sendiri. Akhirnya muncul dimandikan, diwudukan, disolatkan, dikafanikan, dikuburkan. Kok umpama orang mati itu bisa tandang dewi, enak baik Pak, gak ngerepotno orang lah. Yes. Jadi kuburane didodok-dodok dewe, atus dewe, terus gawe pakaian apa? Kafan dewe, sholat dewe, budal dewe, mendahno lucune yo. Akhirnya mlebu nang luang landak dewe, diuruk-uruki dewe, aku mati. Nah. Maksud kefanaan itu ketika tole ngeterke rokok, saya harus melihat sesuatu yang rahasia di situ. Carane saya harus memfanakan tole. Artinya memfanakan tidak memfungsikan tolenya yang mengantarkan. Bukan jasmani, jasmaninya itu saya kembalikan kepada asli sifatnya. Jasmani dohir kita asli sifatnya adalah la haula wala quwata. Terus ditanya, apakah roh itu Allah? Ngaten nggih. Sebab nek ana roh ya gak iso tutuk kene. Tuline ngaten nggih. Kok jawaban dhewe. Iku nek wis ana likok sampean mesti iso jawab. Saiki tak jawab dua jawaban. Duduk ya heeh. Ya apa nih? Bukan yo iya. Wis. Nek padha Jawa ne wae enak, Pak. Duduk ya heeh. Sing protes luar Jawa, Pak. Saaken ya. Iya dan tidak. Tidak dan iya. Kayaknya bingung sih. Jadi benar Bapak, kita harus mentidak fungsikan si dole mau yang mengantar. Siapa? Allah. Kita kembalikan sifat aslinya selain Allah itu adalah la yanfa', tidak bisa memberikan manfaat, wala yadharra, dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Berarti patung. La haula wala quwata. Lah kok iso ngeten rene? Lah ngoten nggih. Karena illa billah. Karena ada Allah di situ. Jane lak wis jenggleh-jenggleh nggih. Asline wis jenggleh-jenggleh. Berarti inilah yang kumaksud Allah batin, Allah dohir. Dengan cara mentidak fungsikan ya sifat Allah di dalam diri seorang makhluk, itulah akan kita mengetahui Allah batin, Allah zahir. Dan atau memfungsikan sifat hakikat makhluk pada makhluk, itulah akhirnya kita akan jenggleh Allah zahir, Allah batin. Itu jawabannya. Si Gus, aku sih bingung Gus. Ngombe kopi sih nek bingung. Sampun damelaken kopi le. Enak sampean nembek ngrungokno nyantai rokokan kopi. Ya. Nanti tak kayak model ngeten njek padha-padha. Jadi dengan cara
mentidak fungsikan sifat hakikat Allah pada hamba dan atau memfungsikan sifat hakikat makhluk, itulah yang disebut memfanakan, sehingga akan nyata Allah batin, Allah dohir. Yaiku jawabannya, apakah Allah roh iku Allah? Ora. Ngaten ya. Nggih. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet tentang khusyuk tadi Gus. Khusyuk atau khosiatillah. Khusyuk itu apa bisa diartikan rasa takut gitu? Karena ada ayat yang ini nama ya yaksawaha min ibadil ulama. Jadi karena takut itu berarti kan harus kenal atau ketemu gitu ya, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang af'alullah, tentang la ilaha illallah, sesuai dengan itu mungkin rukun iman yang 6 ya, itu tentang khairi wasari minallahi ta'ala. Jadi yang besar dan yang khair itu af'alullah gitu. Ya, sementara itu. Apakah khosyi'un khusyuk itu bisa diartikan takwa atau takut pada Allah? Boleh. Cuman yang perlu kami jabarkan tentang takut, bukannya kita takut ketemu Allah medeni yora. Maksudnya takut di situ adalah kita tidak masuk dalam kategori ahli syuhud. Berarti kita masuk dalam kategori ahli hijab. Artinya apa, Pak? Gini. Kita takut gak disopo Allah. Bahasanya gak direken, Pak ya. Bukannya perkara Allah menakutkan, bukan. Kados kita suami istri, ini gak disopo suami, piye rasane, Pak? Bu, piye rasane, Bu? Dineng niku lho. Atau sebaliknya, kita berminggu-minggu gak disopo istri, otomatis gak diwenehi to Pak Bu ya, gak gelimpungan nah sampean wong lanang. Nah, seperti itu. Wis tah, gak nyaman lah, gak penak. Makanya yang dikatakan takut di situ dalam ayat Allah katakan sesungguhnya inna ma yakhsyallah ya. Sesungguhnya orang-orang yang yakhsyallah itu min ibadihil ulama. Ulama itu siapa? Yang takut pada Allah itu. Takut yang perlu, yang paling penting kita maksud takut itu takut yang bagaimana? Takut kalau kita itu lalai dulu gitu loh Pak. Takut kalau kita itu tidak bertemu Allah, itu maksudnya takut. Makanya dalam bahasa takwa itu ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah sistem untuk cara bertemu Allah, amal yaitu bentuk perilaku. Perilaku bagaimana cara bertemu Allah, yaitu dzikir, istiqomah terus menerus. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi boleh khosyiin ini diartikan takut, itu betul. Cuman maksud takut itu melalaikan Allah. Orang yang melalaikan Allah kan karena dikehendaki Allah lalai. Orang yang ingat pada Allah itu kan karena dikehendaki Allah ingat lagi itu toh.
Orientasinya, barometernya itu kehendak. Kehendak. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah menghendaki si A tersesat, si A mendapatkan petunjuk? Apa sebab? Loh, inilah yang harus kita koreksi. Ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba Allah mau menyesatkan hambanya. Sebab dalam ayat Allah katakan, jikalau si hamba ini dikehendaki Allah tersesat, maka tidak ada yang bisa menolong, memberikan petunjuk. Sebaliknya, bila mana ada satu hamba ini diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan, termasuk iblis nafsu. Nggak bisa. Cuman yang menjadi pertanyaan kita, biar kita koreksi dan kita urai, sebab apakah? Asbabun nuzulnya itu apa? Kok satu disesatkan, satu diberikan petunjuk? Jangan ujuk-ujuk nyalahno Allah. Ya Allah gak adil iku. Sama-sama hamba kok. Nah gitu ya. Ya sik lah bos. Ayo digoleki asbabun nuzule. Kronologi ini sebab apa? Dalam satu ayat Allah katakan, ketika Rasulullah menyampaikan dinul haq, itu terpecah menjadi dua golongan. Wa minhum man hadallah. Golongan kecil ini menerima hidayah. Wa minhum man haqqat minad dhalalat. Golongan yang besar ini menolak. Dengan adanya alasan inilah maka Allah menyesatkan sesuai dengan porsinya. 3 hal Allah menyesatkan kita. Yahjubuhum bi'ilmihim, yahjubuhum bi'ibadatihim, wa amwalihim. 3 ini. Kita disesatkan Allah lewat ilmu. Dengan ilmu kita merasa orang yang alim, ya. Dengan ibadah kita merasa lebih baik daripada orang lah. Contoh, maghrib Allah, di belakang masjid itu ada rumah, ada orang menyanyi, ngamen. Lagu ini rondo kempling pisan, setengah nyindir. Mesti hati sampean ngomong, lah iya maghrib kok menyanyi, mbok yo salat. Lah ngono nggih. Akhirnya diri ini merasa lebih baik daripada wong ngam. Lah kejebak kita. Akhirnya dengan ibadah itulah akan menghijabi kita dengan Allah. Jadi gambarku itu ketok gambar rondo kempling. Ngerti rondo kempling Pak? Ngerti? Lah untuk lagu ini toh rondo kempling. Bi amwalihim lagi karena dunya bisa jadi berupa pangkat, jabatan, berupa materi, non materi kali materi. Dengan dunyonya akhirnya muncul takabur. Akhirnya berbuat zalim terhadap yang miskin. Biasa gue. Ganti tahun niku Pak, mboten di bisnis sampean gak dibangkrut nih Allah. Malah di omsete dikersakno Allah lebih apik, lebih bagus. Tahun iki punya mobil 1. Tahun depan tambah Pak 4. Pabrik ya 4, bojone ya. Iki kalau di dalam kitab Hikam disebut istidraj, dilulu. Kalimat dilulu itu nggak enak loh Pak. Ada bom klaster di situ. Ada bom waktu suatu saat meledak. Ini namanya bahaya. Dan ini tidak berlaku bagi ahli syuhud.
Karena dia tidak melihat fisiknya makhluknya. Akhirnya dia menjadikan anugerah iki menjadikan jalan untuk bertemu Allah. Wong yang kita bahas adalah orang yang disesatkan. Ilmu tadi semakin alim Pak Anjina, semakin tenar, jumhur, tadinya hanya dikenal satu desa. Akhirnya melebar kabupaten, provinsi, nasional, luar biasa. Akhirnya yang muncul apa Pak? Keakuan, gila dengan pujaan dan pujian. Akhirnya ngedono teori fatwa, pujilah selain Allah itu. Pujilah orang-orang yang alim. Pujalah. Kualat kuwi engko nek gak muncul. Termasuk duriyah. Kualat kuwi engko nek gak. Lah iya. Aku gak habis pikir. Dasar tauhid dari mana ini? Nek dasar tauhid alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillah. Lah ngeten nggih. Kok iso mblewayu nang makhluk iki apa iki? Aku gak habis pikir kok. Tauhid memakai tauhid gaya apa aku ya gak ngerti. Nek tauhid makhluk ya. Kalau secara fisik saja sih nggak ada masalah, tapi ruhaniah nggak boleh kita seret di situ. Sampai kemarin aku tunggu yuk Pak, gegeran nasab, royoan nasab. Niki nek cara kula niku eman. Sesuatu yang paling sisa umur kita harus kita pergunakan untuk merapat mengenal Allah. Lah kok gegeran royoan nasab. Terus dijawab, iku lak karepe Allah sih ya wis mun. Iku berarti potongan cara wong iku moh nasihat. Jadi angsal khosyin ini dimaksud adalah takut. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah itu adalah golongan ulama. Lah ulama iki sindi. Intinya takut lalai Pak. Otomatis menjaga zikirnya. Itulah ulama. Nek diteruskan al ulama'u warasatul anbiya. Empun kesusu kita itu mengikrarkan diri sebagai pengikut Rasulullah. Kalau kita belum menjaga zikir. Kan kadang-kadang ada muncul. Mudah-mudahan dengan adanya kita patuh syariat Rasulullah kita diakoni sebagai umatnya. Sering ngaten ya? Kula gimana nggih? Yes maklum. Ya wis takrane sakmono, masalah kita dulu ya seperti itu. Ternyata kalau kita sudah masuk ke ranah yang tidak ada batas, bahrut tauhid, maksudnya ulama itu yang menjaga zikirnya. Yang kula maksud zikirnya adalah adzikru bil lughah, ingat, bil istilah sadar dan menyadari dengan bentuk ada rasa sesungguhnya atau iman sesungguhnya semua yang berperan adalah Allah. Akhirnya nek kalau sudah masuk di situ, sapa sing ono ndoli, sapa sing ono masjid, mesti jawab Allah. Karena dia sudah kefanaan makhluknya Pak. Ngaten lho nggih. Jadi khairihi wa syarrihi betul minallah. Karena dia melihat Allahnya. Tapi betul bagi mereka wa syarrihi minasyaiton. Karena dia melihat setan.
setannya. Melihat menungsoni, melihat makhluknya. Jadi podo benerih wis mulai ya kagegeran. Tinggal kita memandang dari kacamata mana. Coba saiki fair-fairan aja ya. Fair-fairan kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Kacamata syariat mengatakan api sangka Allah datangnya kalau jelek dari nafsumu sendiri. Lah itu ya. Yes. Sebab apa? Allah nggak pernah berbuat jelek, nggak pernah. Mesti api-api tok. Justru nafsu iku yang jelek. Kan sudah dikatakan inna nafsa la amaratum bisu. Lah jelas tak? Nggih, jelas. Berarti teko nafsumu dewi. Ya. Terus saya balik bertanya. Kebaikan yang mohon maaf yang ada pada dirimu kau lakukan itu kan mengatakan dari Allah. Umpomo itu Allah tidak di situ, apakah kau bisa melakukan kebaikan? Mboten saged, tetap Allah. Oke, sekarang saya kembangkan. Umpomo dindoli itu gak ono Allah, bisakah 21 itu melakukan itu? Berhubung ya, kejebak dalam pertanyaan pertama. Ibu jawab, wes pokoknya nafsu iku ngono. Nah ini sudah terjadi Pak, saya dialog dengan seseorang seperti itu. Terus pertanyaan saya kedua, pertanyaan kedua, yang ini wis ngunci rapet, ora iso omong. Umpama Allah gak nguasai alam dunia iki, alam dunia bisa bergerak sendiri. Pun plek. Menang pun. Kuwi ngomong dalil, ya iki dalile. Walillahil masyriq wal maghrib. Lah 115 Al-Baqarah. Pun. Tapi menengi iku sadar gak Pak? Bukan menengi iku membela diri, ya toh? Akhirnya gak sadar rawam mboten. Wis 1, 2 kacamata hakikat. Kalau kau mengatakan dindoli iku nafsu, ya, terus sing nguasai di masjid itu Allah, kebaikan Allah, jelek iku nafsu. Boleh nggak aku mengatakan gini? Berarti ono pangeran loro. Setuju nggak? Saya mengatakan berarti itu ada Tuhan dua. Menengsik. Ketika menengsik aku yakin mikir deh. Ternyata iya, nah tak pikir-pikir. Ya gak oleh pangeran loro. Sing nguasai. Akhirnya sadar. Dia pun tengantang. Kalau kita masih mempunyai satu keimanan selain Allah itu bisa menguasai, maka inilah yang ditakutkan oleh Imron. Ya bunayya, ya anak putuku, la tusyrik billah. Jangan pernah kau menuduh selain Allah itu berkuasa. Jangan ada dalam hatimu mempunyai iman selain Allah itu berkuasa. Sebab bila mana ada seperti ini, inna syirka la zulmun adzim, menjadikan hatimu gelap. Jangan. Makanya perlunya Islam itu disempurnakan di jalur hakikat makrifat supaya keislaman itu rahmatan lil nek mboten mriku Pak, wong pokoknya gak nganut aliraku tak anggap sesat. Ngoten tok wis. Sama sing sana ya juga begitu. Biar tidak seperti itu dulurku, ya ayuhan nas.
Apa kuno? Banyak ayat-ayat yang memanggil manusia itu. Ittaqullah, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Takwa sira nang pangeranmu. Loh, pangeranmu. Rob itu umum Pak nggih? Umum. Allah durung muncul. Arti ini untuk Islam syariate ya Allah, untuk Hindu syariate jenenge apa kuno, untuk Nasrani apa jenenge silakan. Sing kejawen apa kuno? Gusti Allah. Ya, silakan. Enggak masalah. Ittaqullah rabbakumul ladzi khalaqakum. Takutlah kau pada Tuhanmu yang menciptakanmu. Berarti tauhidnya untuk di situ. Silakan. Tidak apa-apa. Tapi kalau ditarik ning syariat gegeran, Pak. Ya kudu Allah. Lah ngoten nggih. Tapi Quran iku mang Rob. Wa anibu dan balio cepet sira kabeh ila rabbikum maring pangeranmu. Pangeran Tuhanmu. Berarti sing Allah ya Allah silakan, sing Allah silakan. Apa kuno wis macam-macam silakan. Min qabli ayatiyakumul adab, lekasmu bali sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini tidak kau lakukan, terus Anda kedaulan mati, summalatun sorun. Kau tidak akan dapat pertolong. Jadi benar pandang sudut hakikat kacamata mengatakan api elek datangnya dari Allah. Yang berperan cuman Allah. Tapi kalau ditarik kacamata syariat Pak, tetap elek teko nafsumu. Tapi teko Gusti Allah. Wis kari milih kacamata pundi. Ya, nek menurut kula yo gawe kacamata sing gak ndadekno kuwi kumang tertutup. Ya iki Pak kacamata. Masih nutupi yo ketok. Aman yo gak kena bleduk. Dek sampean gawe kacamata isine duduk kaca tapi triplek. Ya gak ketok sampean. Apa sing ono ngarep sampean? Kacamata memang satu sisi dilihat menutupi. Tapi tidak menjadikan nyatanya Allah itu gak nyata. Paham nggih? Justru dengan kacamata seperti ini akan mengamankan meripat iku tidak kena apa jenenge debu, tidak kena muring. Niku apa jenenge iku? Kayak kewan sing bengi-bengi meroplek. Nah. Klaper. Aman sampean nggae kacamata. Nek gak nggae kacamata, tapi sampean ya kudu nggae kacamata transparan, ojo kacamata triplek. Podo-podo bentuk kanggo nutupi fungsine gak podo. Ya coba sampean sepeda motor nggae kacamata triplek. Ini tadine ya apa kok? Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pertama nggih menika informasi Gus. Terus mangke menawi Gus ngersakaken wonten pertanyaan dari luar majelis dipersilahkan. Ingkang kedua niki wonten titipan saking konco. Niki mboten dipun sampaikan piyambak karena sibuk di belakang. Yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki kangge tiyang sampun sedo menapa ingkang tasih gesang. Bukankah hidup itu ada di dalam dan di luar kita? Terus mau pulang kemana? Itu. Ingkang nomor 3 niki saking kula Gus. Ikhlas dan ridho itu kalau kita menerima perintah dari mursyid itu
kalau dilihat dari kata-kata mudah, tapi dipraktekkan juga sulit. Nah, orang-orang yang bisa atau sudah biasa menerapkan ikhlas dan ridho ini, menurut saya memang benar-benar dari hidayah dari Allah, Gus. Karena sulit untuk dipraktekkan. Karena kita lihat banyak orang yang masih belum bisa melaksanakan ikhlas dan ridho. Gitu guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ayat atau wahyu innalillahi wa inna ilaihi rajiun hanya buat orang yang sudah mati? Tidak. Kalau sudah mati lah lapo. Sing hidup ini lho. Asline wak mudin nalkin iku kanggo sing urip. Kanggo sing takziah. Disuruh lekas bali nang Gusti Allah. Asline wonten mriku. Cuman gak diterangno seperti itu. Karena mukhotobe jelas. Wak mudin iku nyebut ya fulan bin sopo kuno. Habis ini kau akan didatangi malaikat dua, mungkar dan nakir. Ojo wedi, ojo gemeter. Lama tuh nih. Malaikat luru bakal takok menyang awakmu, marobuka manabiuka wa kiblatu kalan sak pituruti. Jawaban si fulan kanti teges. Allahu Rabbi lan sak pituruti. Ojo gemeter kuwi. Iku ngomongno nang si mayit. Lah ngoten nggih. Asline nang peno. Kita sebagai takziah iku lho lekas lur dulur bali yo atimu nang Gusti wonten mriku. Wis nek didelok ayate ngene to, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sak temene kabeh perkara iku parane sangka Gusti. Semua apapun itu datangnya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya itu akan dikembalikan pada Allah dan kembali pada Allah. Niki mestine, Pak, mestine khusus kanggo sing orang dunia ini yang masih ada di dunia ruhaninya. Imano kuwi kabeh apa yang dihadapkan terhadap dirimu datangnya itu dari Allah, sekalipun wasyarihi elek macam-macam berbentuk apa? Maksiat, elek berbentuk balak. Sing apik berbentuk taat dan nikmat. Nah itu kan ada 4, Pak. Balak, nikmat, taat, maksiat. Ternyata ini hanya bisa diimani dan dipraktekkan orang-orang yang sudah sampai pada anta wa ana. Sudah pada hakikat menuju makrifat. Kalau yang pada Allah dan huwa, sir dan jahr atau syariat thariqat, mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, enggak. Cuman saya bermaksud untuk memberikan motivasi. Itu di lisan saja. Di hati tidak. Di lisan mengatakan semua dari Allah. Kembali pada Allah. Tapi di hati prakteknya enggak. Akhirnya muncul surat Al-Baqarah. Wa minan nasi
mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tapi wa ma hum bimu'minin. Ayat berapa itu? 8 atau ayat berapa? Lupa. Wa minan nasi, sebagian besar manusia itu lesannya mengatakan saya beriman pada Allah dan hari akhir. Iya Pak, beriman. Berarti beriman kabeh iku sangka Allah. Iku di lesan lho Pak ya, di lesan. Tapi wa mahum bimu'minin, Muhammad sesungguhnya dia itu tidak beriman. Artinya di situ ruhaniyah kita belum bisa. Akhirnya memunculkan satu rumus, apik sangka Allah, elek sangka nafsumu sendiri. Yes. Saudaraku yang masih ada iman seperti itu, zahirnya saja lekaslah sak ruhaniyahmu. Ben plek njaba njero iku padha. Carane ya masukane hakikat Anda. Biar bisa makrifat pada Allah. Baru temriku kata W.R. Supratman, bangunlah jiwanya. Akhirnya bangunlah badan. W.R. Supratman itu teweges Pak. Di belakang W.R. Supratman ternyata siapa? Sudah tahu jangan? Orang-orang bertauhid Pak. Ya, termasuk Mbah Hasim. Orang bertauhid. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa Kak dipindah? Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kok Kak dipindah itu? Kok yang diletakkan bangunlah dahulu adalah jiwa. Jeru itu Pak. Itu kan lagu kemerdekaan toh Pak ya. Kau ingin merdeka, bangun jiwamu, merdeka dari nafsu. Jangan bangun badan naik. Man arada dunya, memang ada hadisnya. Fa'alaihi bi ilmin. Kowe nek pengen bangun badan, ya kudu nganggo ilmu. Bangun badan, sandang, pangan, papan. Yes. Habis itu dinaikkan. Hati dunyane hasanah. Dunianya bagus. Tapi ayatnya masuk dunia tak mboten ta? Wa fil akhirati hasanah juga. Mengapa tidak di belakang? Karena kebanyakan orang lalai di situ. Iki nekat loh, W.R. Supratman nulis bangunlah jiwanya depan dulu itu nekat. Tapi di belakang beliau bukan W.R. Supratman saja, orang-orang yang bertauhid. Ada figur tokoh dari Nasrani bertauhid tapi siapa Pak? Tahu? Dan Pak Tosi Dewi termasuk perumus Pancasila, sila-sila itu termasuk perumus lagu kebangsaan Indonesia. Pertama ketuhanan yang Maha Esa ning ndukur dhewe. Bisa mengamalkan sila kedua, ketiga, sampai kelima, kuncinya kalau di atas ketuhanan yang Maha Esa itu paham dan kau lakoni. Jiwa dulu dibangun, baru bisa merdeka ruhaniyahmu dari penjajahan hawa nafsu. Apa mang pitakoni lali aku? Oh, innalillahi, ya. Jadi itu bisa ditemukan kalau itu sebelum meninggal, itu di hakikat. Di hakikat. Tapi kalau di syariat hanya berlaku bagi mereka yang sudah meninggal. Makanya dilanggar di musola, di masjid, kalau warga ada yang meninggal mesti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada alhamdulillah, gak ada Pak.
mesti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu berlaku sebelum kau meninggal. Nek cara bahasaku kasep Pak niku wis ya mesti balik ngono. Cuman balik di mana tempatnya ini persoalan itu. Bon, satu. Yang kedua terkait ridho lan ikhlas ya. Ridho lan ikhlas. Kita memang diproses Allah, disaring Allah. Pertama saringan yang betul-betul dijadikan kekasih Allah, disiapkanlah ajaran dinul haq. Disaring. Ternyata 1% yang mau nerima. Wa minhum man hadallah, yang mau menerima hidayah. Nah, di situ adalah salah satu tanda calon kekasih Allah ya, di situ mulai ada hidayah tentang ilmu, akhirnya jenengan bisa respon. Kedua, disaring lagi kita laku, otomatis tidak terlepas dari hidayah. Terus barometernya ada greget untuk melakukan enggak, untuk kholwat zikir enggak. Kalau enggak, berarti kita itu masih belum dikatakan golongan yang mau menerima hidayah amal. Ini disaring kita. Berbagai macam alasan Pak. Nafsu ngomong. Kuwi lu anak musik cilik-cilik. Ojo sik. Nafsu ngomong. Ojo nu nggak gendeng ngau. Nafsu ngomong, bojomu lu maneman sik menor-menor, mosok kate kok tinggal kholwat, nek dicocok bete ya apa? Wes, nafsu itu mempengaruhi Pak, wa yasudduna an sabilillah, dihalang-halangi jenengan, wes tuh. Tapi berhubung jenengan modalnya itu tekad, wa aslimulahu, pasrah wis apa jari Allah, aku pasrah kabeh sing lakokno Allah. Wis. Hidayah bisa kita terima. Tandane apa? Tatmainnul qulub. Hati sangat damai. Walaupun tidak maksimal, hati jejeg. Ayo. Masuk satu tahap lagi, istiqomah. Niki. Makanya kadang aku rasa-rasa nek sholat 5 waktu. Padahal itu Allah menyiapkan jalan untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kerungu waktu semangat, iya ketemu Allah. Sebab jenengan diundangi Allah. Tapi umumnya Pak, berhubung jenengan gak harus sing ngundangi, rasa-rasen. Lebih semangat nek diundangi presiden. Tahu Pak Jokowi ngundangi kepada yang terhormat si A, harap hadir di kursi VIP. Langsung jejer Pak presiden. Diundang istana. Aku yakin esok turu sampe. Saking senenge. Ya iso turu sampe. Kalau niku biasa Pak, benjing kate numpak pesawat, bengi niku kelong ini. Bayangke, piye nek munggah yo, terus nek mudun. Masalahnya kalau niku di penyakit ngene Pak, kaget. Kalau nek arepe numpak pesawat, misalnya mangan, kok diudek kudu mutah Pak. Nek pas arepe landing ku munggah apa menisa? Landing ke bawah, ke atas take off. Yaiku landing ambek take off, gerak-tak. Weteng koyo diudek. Niku sing kula sing mboten tawar. Tapi nek wis ana ndukur, penak. Umpama obongo ya matek bareng. Enak ta rombongan. Jadi wis gak mikir, ya
Ya pas geradak-geradak ini gitu. Bahasa manusiawi ya, weteng kula ini koyo diudek. Insyaallah. Jangan numpak motor gak tahu keceglong sing koyo ngeten iki. Sinten sing nate numpak pesawat? Rasane geradak-geradak, tapi nggih dilu paling berapa menit lah ngoten nah. Kalau sak menit mungkin ya, mboten enten. Tapi yo koyo diudek weteng. Mangane kula nek arep budal numpak pesawat gak wani mangan. Geniku mungkuk medal. Mending kula ewangi mangan roti utawa ngombe banyu pun aman. Itu apa iki? Mangko itu pesawat bareng sih. Kembali pada ridho kali ikhlas. Memang Pak, hidayah itu kita itu dimurnikan Allah betul-betul sebagai inna aulia Allah. Filternya Allah itu banyak sekali. Difilter teko ilmu dulu. Kira-kira dengan ilmu dia takabur karena ilmunya enggak, wis diterima. Berhubung diamalkan, maka ilmu tidak menjadikan takabur. Akhirnya bisa ketemu, tinggal memaksimalkan kemakrifatannya. Lawan sempurna wis. Memang Pak, awal memang berat kita sehingga ngomong gampang, lakune angel. Tapi nek wis disentuh jenengan rima hidayah, boten berat pun. Terus justru terus kerinduan sampean membara. Akhirnya bertemulah begitu. Nggih. Boten boleh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan dan kita amalkan, utama dalam masalah ibadah, akhirnya ibadah kita menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.